idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Shadaqallahul azim al-ayat. Bapak-bapak, kita ramaikan kembali ya untuk muadil dulu. Dan saya melanjutkan pembahasan kitab Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i yang sudah kita sempat berhenti ya dari sebelum Idul Adha. Saya melanjutkan bahasan tentang wudu. Nah, ini penting karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Jika wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Ya, cepat saja ini karena ada sidang ini yang terbuka ya, satu ya. Harus ke atas lagi. Bapak-bapak, fardu wudu itu hanya ada 6 ya. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam berurutan. Jadi fardu wudu hanya itu. Nah, kalau bapak yang sudah ngerti fikih, kalau kondisi tempat wudu antri dan airnya sedikit, hanya laksanakan yang fardu saja, itu boleh sah wudunya. Ya. Sekarang niat, disyaratkan berniat ketika berwudu karena ini adalah ibadah mahdhah dan innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda kan, wa innamal likulli amri ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap orang itu bergantung dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita cuci muka, cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki tanpa niat, jatuhnya bukan wudu. Yang membedakan itu wudu atau bukan adalah niatnya. Ya. Itu penting. Niat itu penting. Nah, lafaz niatnya dengan salah satu dari 3 cara niat berikut. Pertama, meniatkan di dalam hati, aku berniat mengangkat hadas. Ya. Kedua, aku berniat wudu agar diperbolehkan sholat, tawaf, atau memegang mushaf Al-Quran. Atau ketiga, aku berniat menunaikan fardu wudu. Itu sudah cukup dengan 3 niat itu. Kalau kita sering melafazkan gimana? Bahwa itu wudu'a yaraf'an hadas. Afdal lillahi. Silakan. Oke, lanjut. Nah, apabila seseorang berhadas seperti perempuan yang istihadhah, ya ini penting. Jangan lupa istihadhah yang pernah kita bahas ya, yang kondisinya keluar darah terus, tapi sebenarnya bukan haid. Ya. Nah, itu dibolehkan berwudu dengan niat, aku berniat berwudu agar diperbolehkan, misalnya sholat ya, atau membaca Al-Quran, atau wudu di masjid. Karena kalau istihadhah kan bukan haid ya, bukan darah haid, jadi boleh ya. Nah, ini penting. Nah, sama yang itu yang anyang-anyang ini, tipis anyang-anyang, ya, diperbolehkan usir. Ya. Oke, yang kedua, bapak membasuh wajah. Ya, batas wajah dari atas ke bawah adalah antara tempat tumbuhnya rambut bagian atas. Jadi sini. Jadi kalau yang rambutnya udah agak ke belakang, ya ke belakang gitu. Batas tumbuhnya rambut ya, kayak Pak Marianto ini batasnya beda sama Pak Edi itu. Pak Edi ada di depan, Pak Marianto agak di belakang. Batas rambut di sini. Batas rambut dari atas itu batas tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ya. Terus sampingnya itu telinga. Nah, itu batasnya wajah. Nah, itu yang dibasuh.
batas kirinya kanannya adalah antara dua telinga. Ini batasnya muka. Jadi lanjut. Yang mau persiapan sidang silakan. Diwajibkan membasuh alis, kumis, dan jenggot. Jika jenggotnya lebat, diperbolehkan hanya bagian luar saja, tapi sebaiknya luar dan dalam. Jadi kalau ada jenggot lebat pak, ini ya, gitu. Bagian luar begini, bagian dalam begini. Nggak usah diperes, nggak usah. Ya. Dan boleh membasuh muka itu dengan satu tangan saja. Ya, jadi satu pegayung tangan gitu ya. Tapi lebih baik dengan kedua tangan. Kemudian yang rukun yang ketiga dalam wudu yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Nah ini. Jadi kalau di ayat yang tadi saya baca di surah Al-Maidah, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim, Al-Maidah ayat 5. Ini perintah Allah. Jadi wudu itu benar-benar ada perintahnya di surah Al-Maidah ya, Bapak. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Tadi kan. Wa aydiyakum, dan tanganmu, ila marafiq, sampai ke siku. Tangan sampai ke siku. Nah, ila di sini maknanya itu maaf. Jadi bukan sampai tapi maaf beserta. Ini sampai sini Pak. Jadi dari sini sampai sini, ya, sampai ke lebihin dari siku. Jadi bukan hilang tapi maaf. Siku ini kan sini Pak. Jadi bukan sampai hilang. Hilang itu kan ke, kalau maaf itu beserta. Jadi sikunya itu. Di sini ada kondisi-kondisi di mana kalau jarinya misalnya berlebih, ada tiap kondisi jarinya berlebih 6 jari gitu ya, itu harus dibasuh juga. Ada kondisi di mana tangannya bolong, nah itu kulit yang bagian dalamnya dianggap bagian terluar, itu juga harus kena air. Ya. Kemudian ada kondisi menggunakan cincin, ya, itu cincinnya harus digoyang-goyangkan Pak, agar airnya masuk. Kalau Rasul cincinnya itu ada tulisan Muhammad Rasulullah, dilepas, tidak masuk ke air. Ya. Nah lalu untuk yang kondisi misalnya tangannya buntung, maka wajib membasuh tangan yang ada. Jadi misalnya maaf, pergelangan tangannya buntung gitu ya, dia wajib membasuhnya yang adanya ya. Kalau buntungnya sampai ke siku, maka lengan bagian atasnya yang dibasuh. Misalnya buntungnya sampai sini Pak, diamputasi gitu ya, ininya dibasuh sebagai isyarat bahwa dia membasuh tangan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah ini penting. Jadi isyarahnya itu, syariahnya adalah mengusap sebagian kepala. Karena dia usaplah kepalamu. Jadi bukan rambut. Jadi kalau ada yang rambutnya gondrong, bukannya di sini ya Pak, tapi kepalanya. Dan hanya sebagian. Atau sedikit di sini. Dilaksanakan baik dengan mengusap banyak atau sedikit, mengusap kulit kepala itu pun sah, atau mengusap rambut sesuai dengan makna rambut itu. Keduanya sama karena kulit kepala dan rambut di kepala semuanya dinamakan kepala. Yang di sini ya Pak. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang pakai sorban atau pakai kerudung hijab kalau ibu-ibu ya? Itu tetap Pak. Kalau misalnya kerudungnya nggak dibuka, tangannya masuk. Ya. Jadi mengusap sebagian, jadi bagian bulu-bulu ini. Tidak perlu digerakkan, hanya ditempelkan saja. Itu
itu sudah sah. Cara mengusap rambut bagi perempuan sama seperti laki-laki. Nah ini cukup meletakkan tangan di atas kepala, tidak disyaratkan menggesekkannya, jadi tidak perlu digesekkan. Jadi ini taruh. Nah ini sering nanya ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu wudu di tempat umum gimana, Pak Ustadz gitu ya, Pak Saiful ya. Kerudungnya nggak boleh dibuka, kalau dibuka ya aurat kan. Jadi tangannya yang masuk. Gak perlu sampai telinga, sampai basah, gak perlu, cukup sebagian saja. Itu nomor 4. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, ilah di sini juga di ayatnya itu kan, wamsahu bi ru'usikum, itu kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ilahnya ini bukan sampai tapi maknanya artinya serta. Jadi maaf ya, kalau ini mata kaki itu ikut. Bahkan Rasulullah di sini diriwayatkan pernah sampai betis agar mata kakinya kena. Ya. Di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membasuh kakinya hingga betisnya, pernah hingga betisnya. Jadi diwajibkan membasahi semua kaki dengan air sehingga tidak ada sedikit pun dari kaki itu yang tidak basah dan terbasuh. Wajib memperhatikan tumit bagian belakang, jangan sampai tidak terbasuh. Sering tuh Pak, kita ngguyur gitu nggak dibasuh, intinya tumit belakangnya nggak kena. Ya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melihat para sahabat berwudu dan tumit-tumit mereka tidak terbasuh, tidak basah oleh air, lalu beliau bersabda, "Wailul lil aqabi minnar." Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh, karena akan masuk neraka. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 2 132, nomor 2 halaman 243. Lalu ketika melihat sahabat itu, Rasul bersabda lagi, "Irji wa ahsin wudu'ak." Ulangi, perbaiki wudu kamu. Sampai kayak gitu Pak. Ini kacamata saya kalau jauh buruk Pak, jadi harus dibuka. Kalau dekat jelas, begitu jauh buruk jadi gini. Kalau dekat Pak. Ini Pak, 100 ribuan di Bali Master situ Pak, di negara. Itu yang kelima. Yang terakhir, keenam, rukun wudu adalah berurutan. Jadi urutannya niat tadi, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Dan yang keenam, berurutan. Jadi nggak bisa Pak, dulu kalau cuci kaki ngurung dan nguping terus ngaco sama dia gitu ya, nggak bisa. Karena ini adalah berurutan, itu adalah bagian dari rukun. Karena ayatnya berurutan di surah Al-Maidah ayat 5 itu berurutan. Di ayat ini di Al-Maidah ayat 6 ya, Al-Maidah ayat 6 menyebutkan bahwa fardu wudu disebutkan secara teratur. Dan selain itu juga Rasulullah SAW mencontohkannya demikian. Beliau tidak pernah berwudu kecuali dengan berurutan, sesuai dengan ayat Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 6 dan diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Itu Bapak-bapak, pendek saja. Insya Allah minggu depan kita akan bahas sunnah-sunnah wudunya, jadi umurnya, ya, telinganya, telapak tangan, ya, bersiwak, ya, itu minggu depan. Jadi pahami hal-hal fardu ketika berwudu itu sudah menjadi sah. Yang pertama saya simpulkan niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, ya. Bukan membasuh ya, mengusap, bukan diguyur.
kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, berurutan. Demikian, semoga bermanfaat. Ayo Bapak-bapak, minggu depan kita ramaikan kembali kultum ba'da zuhurnya. Kalau bermanfaat dan masih kita ramai kembali. Saya akhiri, mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.